Halo, selamat siang saudara. Anda sedang menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Seperti biasanya, kami akan menyajikan beragam informasi menarik dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama dengan saya Nila Irda, inilah live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, Saudara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa meninjau langsung serbuan vaksinasi di Jayapura. Antusiasme warga juga sangat besar pada mantan KSAD ini. Mobil Jenderal Andika bahkan sampai diadang warga dan sejumlah nakes untuk bersuah foto. Jenderal Andika kemudian turun dari mobil dan menyapa sejumlah masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, telah tersambung bersama saya ada Aldi Bimantara, wartawan Tribun Papua di sana, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo Aldi. Ya, halo Nila dan juga Tribuners dari Jayapura, Papua dilaporkan. Beberapa waktu lalu sempat kota Jayapura dikunjungi oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dalam kunjungan ataupun lawatannya ke kota Jayapura. Sang Jenderal ini mengunjungi 3 lokasi vaksinasi yang tersebar di wilayah kota Jayapura. Dan pada saat berdasarkan pantauan saya di ketiga lokasi vaksinasi tersebut, masyarakat ini nampaknya antusias untuk berfoto ataupun mengabadikan momen dirinya bersama dengan Sang Jenderal begitu. Dalam kunjungannya memang Sang Jenderal ini sangat begitu ramah kepada masyarakat dan juga kepada kami para awak media. Dan berdasarkan pantauan saya di salah satu lokasi vaksinasi yang ada di Rumah Sakit Martin Inde, dalam kunjungannya memang dalam keterangannya kepada awak media termasuk Tribun Papua, dirinya menyebutkan bahwa giat vaksinasi memang terus dilakukan oleh pemerintah untuk tetap memutus mata rantai penyebaran COVID-19 khususnya di Provinsi Papua yang memang saat ini masih mencapai 50% dan genjotan vaksinnya masih akan terus dilakukan begitu. Mila. Aldi, kemudian untuk respon dari sejumlah masyarakat sendiri seperti apa, bisa berbincang, kemudian bisa disaksikan secara langsung begitu ya oleh Panglima TNI ini pada saat menjalani vaksinasi? Ya baik, memang Nila, berdasarkan informasi yang saya peroleh dari hasil wawancara bersama salah satu warga masyarakat calon penerima vaksin saat itu, dirinya menyebutkan bahwa memang sangat ngefans ataupun menggemari dari Jenderal ini sendiri, sosok Jenderal Andika Perkasa ini, karena sudah mengikuti jenjang karirnya di kemiliteran begitu dengan begitu lama, sehingga pada saat pertama kali Sang Jenderal ini tiba di Papua, khususnya di kota Jayapura, ia menunggu kedatangan dan memantau di sejumlah titik mana saja kedatangan Sang Jenderal untuk bersuah foto bersama. Dan dirinya mengaku sangat senang dan antusias dapat berhasil mengabadikan momen dirinya bersuah foto bersama Sang Jenderal dan diupload ataupun diunggah ke akun media sosialnya. Dalam kesempatan itu dirinya menyampaikan kepada saya bahwa ia sangat mengharapkan bahwa sosok Panglima yang seperti ini yang dinantikan ataupun diinginkan oleh masyarakat, ya berbaur bersama masyarakat. Kita tahu dalam kunjungan pertama kalinya ke Provinsi Papua ini, Sang Jenderal Andika Perkasa ini cukup begitu terlihat harmonis dan juga murah senyum begitu terhadap masyarakat yang ia temui, baik itu di jalan maupun di tempat-tempat vaksin yang ia kunjungi di kota Jayapura. Nila. Kemudian untuk Jenderal Andika Perkasa sendiri, Panglima TNI ini, adakah pesan khusus Aldi yang disampaikan pada saat kunjungannya ke Jayapura? Ya, memang berdasarkan pantauan saya di 3 lokasi vaksinasi, yakni di daerah Hamadi, Lantamal 10, kemudian di Sentani, Sentani Kabupaten Jayapura, kemudian ada juga di Rumah Sakit Martin Inde. Dari ketiga lokasi ini memang pesan dari Jenderal Andika Perkasa kepada masyarakat Papua, yakni sama dalam tinjauannya saat itu dia menyebutkan bahwa giat vaksinasi ini terus digencarkan dan dilakukan oleh pemerintah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ia juga meminta dan berpesan kepada masyarakat Kota Jayapura bahkan yang belum memiliki nomor induk kependudukan dalam ini penduduk begitu untuk dapat melaporkan diri untuk dapat dilakukan vaksinasi bagi yang belum melaksanakan vaksinasi. Dirinya juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk memasok distribusi vaksin hingga sampai di wilayah timur Indonesia terus dilakukan. Hal itu memang untuk meningkatkan laju percepatan vaksinasi yang ada di kota Jayapura, terlebih pelaksanaan event Pekan Olahraga Nasional dan juga Pekan Paralimpiade Nasional beberapa waktu lalu di kota Jayapura. Nila.
Mhm. Baik, terima kasih banyak Aldi Bimantara, wartawan Tribun Papua atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara telah terhimpun wawancara dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Berikut laporannya untuk Anda. Kita juga kan menyiapkan fasilitas tiap hari, ya, rumah sakit tadi di Lanut dengan di Lanal juga. Jadi supaya masyarakat itu yang mungkin belum sempat, mungkin baru dari luar kota, mungkin dari mana, itu bisa. Dan jangan takut, mereka yang tidak punya KTP sehingga belum ada NIK-nya, nggak apa-apa, datang semua, ya. Pasti ada cara kok nanti dari rumah sakit, walaupun belum bisa dimasukkan ke PGR, tapi juga nanti akan paling nggak diberikan catatan bahwa ada jumlahnya yang mungkin belum bisa masuk PGR tetapi sudah divaksin. Yang penting kemanusiaannya bagi kita. Kalau ada permintaan kita bisa mobile. Ya. Jadi ini untuk vaksinasi yang disiapkan untuk dipakai kepada masyarakat apa saja? Sekarang Sinovac, yang di sini ya. Sinovac walaupun ada juga Moderna dengan Pfizer, tapi berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan tadi masih diperuntukkan untuk tenaga kesehatan untuk booster. Tapi intinya gini lah, itu juga bisa dipakai bagi yang memerlukan, bisa dipakai. Enggak, yang penting mereka bisa dapat vaksin. Bagi kami dan bagi pemerintah itu lebih baik. Ya, oke. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Tim Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyita aset milik PT Indosat Mega Media atau YAMTU senilai 1,35 triliun rupiah. Penyitaan aset ini dilakukan untuk pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi frekuensi dengan terpidana mantan Direktur Utama YAMTU Indar Atmanto. Dalam pelaksanaan sita eksekusi ini, PT Indosat Tbk mengajukan permohonan untuk dapat dilakukan disintegrasi jaringan Indosat yang terpasang di gedung PT YAMTU sampai akhir Maret 2022. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, sudah ada wartawan Tribun News Rizky Sandi Saputra di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda, saudara. Halo, selamat siang Rizky. Selamat siang Nila dan juga Tribuners. Rizky, untuk kondisi terkini di kantor YAMTU berdasarkan pantauan Anda setelah adanya penyitaan aset ini, seperti apa informasinya? Ya, jadi Nila dan juga Tribuners bisa disampaikan bahwa pada Jumat tadi saya, wartawan tribunnews.com, mencoba untuk mendatangi kantor Indosat M2, di mana lokasi kantor ini sendiri berada di Jalan Kebagusan Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Setibanya saya sampai di kantor yang berlokasinya tepat di sisi jalan sebelah kanan Kebagusan Raya ini, kantor ini tampak sepi dari aktivitas perkantoran seperti selayaknya di hari weekday biasa gitu. Hanya ada sekitar 3 penjaga keamanan atau security yang bersiap siaga di depan kantor dengan adanya papan pelang berwarna merah bertuliskan bahwa aset dan gedung tersebut telah disita oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pertanggal 29 November kemarin inilah. Tadi juga pihak security sudah mengatakan kalau kantor ini sudah tidak ada aktivitas lagi oleh karyawan, bahkan berdasarkan amatan saya melalui pandangan mata dari depan kantor ini, tidak ada karyawan yang lalu lalang begitu seperti halnya ke hari-hari biasa. Hanya ada beberapa mobil operasional milik kantor yang terparkir begitu ya. Tidak adanya aktivitas perkantoran di kantor YAMTU ini sudah berlangsung sejak kapan, Rizky? Tadi salah satu petugas keamanan yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan kalau kantor ini mulai dikosongkan dengan aktivitas perkantoran itu sejak tanggal 1 Desember kemarin gitu. Terhitung sejak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melakukan penyitaan atau penyegelan atas aset dan juga gedung kantor yang dilakukan pada 29 November kemarin gitu ya. Kemudian peraturan yang harus dilakukan kalau misalnya akan ada visitor dari luar karyawan kantor begitu jika hendak datang ke kantor ini? Ya, tadi juga security yang dimaksud mengatakan kalau ada visitor yang ingin mau berkunjung atau datang masuk ke kantor harus menunjukkan surat izin dari Kejaksaan Negeri sebab saat ini seluruh aset dan bangunan itu sudah masuk dalam penguasaan mereka. Bahkan tadi saya sempat
untuk izin masuk ke dalam kantor pun juga tidak diperbolehkan, meski dengan dalih saya sebagai reporter begitu. Bahkan dirinya juga tidak mengizinkan saya untuk mengambil gambar dari depan gedung kantor karena CCTV yang terpasang juga katanya sudah mulai dipantau oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Begitu, Nila. Baik, terima kasih banyak Rizky Sandi Saputra, wartawan Tribun News atas laporan Anda terkait kondisi terkini di kantor IMTO. Selamat bertugas kembali, Rizky. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara, kebenaran kabar penculikan di Kabupaten Konawe yang akhir-akhir ini menghiasi media sosial Facebook akhirnya terjawab. Kepala Kepolisian Resor atau Kapolres Konawe AKBP Wasi Santoso mengatakan, kabar penculikan anak ini bermula dari akun Facebook bernama Andriani Adela Liska. Dari hasil penyelidikan kepolisian, diketahui bahwa kabar penculikan anak di Konawe adalah berita hoax alias tak terbukti kebenarannya. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, sudah ada Arman Tosepo, wartawan Tribun News Ultra yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Arman. Halo rekan Nila dan para Tribuners di rumah. Kami Baik, Arman, untuk kronologis kabar informasi bahwa adanya peristiwa penculikan di Konawe ini, kronologis awalnya seperti apa? Ya, baik rekan Nila. Kronologis awalnya penyebaran berita bohong ini di Konawe terkait penculikan anak bermula dari salah seorang warga Kelurahan Asambu, Kecamatan Unaha, Kabupaten Konawe, di mana pada tanggal 30 November lalu warga atas nama Andriani, pemilik akun Facebook Andriani Adeliska ini menuliskan status di akun media sosial Facebook terkait peristiwa penculikan yang dialaminya, di mana ia mengaku bahwa anaknya itu sempat mengalami peristiwa penculikan di sekitar rumahnya saat ketika pulang dari masjid melaksanakan pengajian. Nah, tak berpikir panjang, Andriani, pemilik akun Facebook Andriani Adeliska ini kemudian menuliskan status tersebut menceritakan bagaimana kronologi awal putrinya itu bakal diculik oleh seseorang. Nah, setelah dicek oleh pihak kepolisian, karena kabar tersebut ini sempat membuat kegaduhan di masyarakat, terutama di media sosial, di mana para orang tua khawatir anaknya terjadi penculikan. Nah, pihak kepolisian kemudian melalui Polsek Unaha melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, yang bersangkutan mengaku bahwa penculikan tersebut ia tidak lihat secara langsung, melainkan peristiwa penculikan itu merupakan kabar dari anaknya sendiri, sehingga kabar penculikan yang terjadi ini belum bisa dibenarkan karena belum ada bukti otentik sama sekali bahwa memang benar-benar penculikan terjadi kepada anak Andriani. Demikian rekan Nila. Arman, lalu dalam kasus dugaan adanya peristiwa penculikan ini dari pihak kepolisian, ada berapa orang atau berapa saksi yang telah diperiksa? Ya, dari laporan kepolisian bahwa sebanyak 2 warga dari alamat yang sama itu turut diperiksa, termasuk Andriani, pemilik akun Ade Aliska. Kemudian ada seorang warga lainnya juga yang beralamat yang sama, itu dia juga diperiksa oleh kepolisian karena turut serta menyebarkan. Nah, setelah diperiksa dan diambil keterangannya, ternyata di salah satunya warga itu juga ternyata tidak melihat secara langsung terkait penculikan yang ada. Dia cuma menerima informasi dari media sosial kemudian membagikannya. Sehingga dengan ini sampai hingga saat ini belum ada bukti atau kejadian sama sekali terkait penculikan anak di Kabupaten Konawe. Demikian rekan Nila. Artinya pihak kepolisian apakah kemudian melakukan penahanan setelah mengetahui keterangan atau motif dari penyebar berita hoax ini, Arman? Ya. Dari instruksi Kepala Kepolisian Resor Konawe AKBP Wasi Santoso bahwa untuk penyelesaian dugaan pemberitaan bohong ini, beliau menginstruksikan kepada jajarannya agar diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu dengan melakukan klarifikasi kepada kedua orang yang diduga menyebarkan berita bohong. Nah, namun karena kedua orang tersebut ini kooperatif dalam memberikan klarifikasi,
sehingga mereka hanya diberikan sanksi, ya ini membuat pernyataan bahwa yang mereka tuliskan di media sosial itu adalah berita bohong dan tidak memiliki dasar sama sekali. Dan juga mereka membuat suatu video permohonan maaf untuk ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Konawe maupun masyarakat Sulawesi Tenggara terkait postingan yang mereka bagikan di media sosialnya masing-masing. Demikian rekan Mila. Oke, terima kasih banyak Armanto Sepu, wartawan Tribun News Ultra atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, Arman juga telah menghimpun wawancara dengan penyebar berita penculikan Andriani. Berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum, saya Ibu Andriani, pemilik akun Andriani Adel Aliska, yang sebelumnya memposting informasi terkait penculikan anak yang terjadi di Kelurahan Asambu, Kecamatan Unaha, Kabupaten Konawe. Bahwa informasi yang saya bagikan adalah tidak benar dan tidak ada unsur ataupun niat membuat gaduh atau meresahkan masyarakat Kabupaten Konawe. Tujuan saya hanya membagi informasi kepada ibu-ibu agar lebih berhati-hati menjaga anaknya. Dengan ini saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas pemberitaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terpikiran untuk Tidak terpikiran bilang sama lapor di pihak ini toh? Tidak. kalau Yang sama kayak lurah begitu. tidak ada. Juga. Tidak ada. Yang saya pikirkan saat itu maksudnya perasaanku toh, yang di pikiranku, saya mau langsung tulis status, membagi info sama teman-temanku toh, karena saya tidak mau kejadian anaknya maksudnya kayak saya yang saya alami, saya tidak mau. Makanya saya langsung tulis status, tapi ternyata saya punya postingan tersebar, saya bangun toh, itu tengah malamnya, Muhammad, postinganku sudah berapa ratus nih yang bagikan, saya tidak tahu juga tidak tahu. Hanya tidak ada jika saya juga bilang mau niatku mau. November 2021 sekitar pukul 20.45 WITA dari Polsek Unaha telah memanggil yang bersangkutan dan mengambil keterangan dari seorang perempuan atas nama Andriani atas keterangan yang bersangkutan bahwa saudari Andriani ini tidak mengetahui peristiwa percobaan penculikan secara langsung, tapi akan tetapi mendengar dari pengakuan dari anaknya yang bernama Adel. Dari situ perempuan, saudara Andriani ini tanpa memikir panjang dan efek yang akan ditimbulkan, jadi yang bersangkutan memposting tentang adanya berita penculikan di media sosial akun Facebook dengan akun Andriani Adel Aliska. Nah, ini sempat diteruskan oleh pengikut-pengikutnya hingga membuat gaduh di masyarakat. Nah, ini yang kita antisipasi dan kami. Sementara itu, Saudara, seorang terduga pelaku yang membunuh ibu dan anak di Kelurahan Pengkase Oileta, Kota Kupang disebutkan menyerahkan diri. Pria berinisial RB ini dikabarkan menyerahkan diri bersama keluarganya pada Kamis 2 Desember 2021. Seusai menyerahkan diri, RB langsung diperiksa intensif oleh pihak kepolisian. Diketahui sebelumnya bahwa mayat ibu dan anak ini ditemukan tewas di saluran pipa air pada Sabtu 30 Oktober lalu. Saat ditemukan, kedua korban dalam keadaan terbungkus plastik. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, sudah ada wartawan Pos Kupang Irfan Hoy di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda, Saudara. Halo Irfan. Halo Nila, selamat siang. Selamat siang. Irfan, sudah berapa lama kasus adanya kematian ibu dan anak ini ditangani pihak kepolisian setelah awal mula penemuan jasad? Baik Nila dan Tribuners. Sampai dengan saat ini, sejak awal ditemukan jenazah ibu dan anak di Kelurahan Pengkase Oileta, Kota Kupang di NTT, sejak tanggal 30 Oktober kemarin, terhitung sudah lebih dari 1 bulan. Proses pemeriksaan saksi dan juga penyelidikan dari pihak kepolisian masih berlangsung di Polda NTT melalui tim terpadu yang dibentuk oleh Polda NTT sendiri, Nila. Dan sampai dengan saat ini setidaknya ada
24 saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik di Polda NTT sendiri, Nila. Demikian. Terkait informasi bahwa ada seorang terduga pelaku begitu ya berinisial RB yang dikatakan menyerahkan diri ke pihak kepolisian, sejauh ini informasinya seperti apa, Irfan? Ya, Nila. Betul, kemarin ada seseorang yang berinisial RB menyerahkan diri di Mapolda NTT. Kemudian sekira pukul 11 lewat dia dihantar oleh keluarga dan juga kerabatnya ke Mapolda NTT di ruang Krimum Mapolda NTT. Namun sampai dengan saat ini RB sendiri masih berstatus sebagai saksi dan belum ditetapkan ataukah belum masih dalam proses penyelidikan dan juga pendalaman dari penyidik Polda NTT sendiri, Nila. Demikian. Hingga lebih dari 1 bulan berlalu, Irfan, kasus ini kepolisian juga belum mengungkap begitu ya apa motif, kemudian siapa pelaku pembunuhannya. Sebenarnya apakah ada kendala yang dialami oleh pihak kepolisian sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengungkap kasus ini? Baik, Nila, untuk kendala sendiri sejauh ini memang karena pihak kepolisian juga sedikit kesulitan karena bukan saja disinyalir beberapa orang yang kemudian dekat dengan korban dan juga dengan korban ini, tetapi ada beberapa keluarga selain dari pihak keluarga korban dan juga keluarga dari terduga dan juga beberapa saksi yang tidak berada di tempat. Salah satunya itu kemudian adanya pendalaman dan juga pihak kepolisian juga ingin melakukan proses penyelidikan ini dengan penuh kehati-hatian karena kasus semacam ini bagi pihak kepolisian tidak ingin tergopoh-gopoh yang akhirnya juga merugikan pihak kepolisian sendiri, sehingga dari Polda NTT menyampaikan bahwa mereka akan terus melakukan pendalaman dan juga penyelidikan lebih lanjut, tetapi dengan penuh kehati-hatian. Seperti itu, Nila. Baik, terima kasih banyak Irfan atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, terhimpun wawancara dengan Dirkrimum Polda NTT Kombes Pol Eko Widodo. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi dari tim gabungan yang sudah dibentuk Bapak Kapolda, ya, antara Polda, Polres maupun Polsek, ya, telah melaksanakan penyelidikan dan penyidikan. Ya. Semua itu berdasarkan scientific investigation. Ya. Jadi kita penuhi dulu semuanya apa-apa yang menjadi tahap-tahapan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan. Ya. Sehingga didapatkan alat bukti, barang bukti, dan keterangan-keterangan yang berupa petunjuk-petunjuk. Kemudian ya kita sudah laksanakan gelar perkara, ya, gelar perkara. Kemudian pada pukul 11.15 ya, hari Kamis tanggal 2 Desember 2007 telah datang seorang laki-laki ya dengan identitas RB ya mendatangi Polda NTT ya dengan tujuan untuk menyerahkan diri. Ya, untuk sementara ya untuk yang bersangkutan sedang didalami apakah yang disampaikan pengakuan yang bersangkutan apakah terkait dengan hasil penyelidikan maupun penyidikan kita. Kita beralih ke Medan, Saudara. Polisi menembak mati pelaku perampokan dan pembunuhan sopir Grab yang jenazahnya ditemukan di pinggir jalan Speksi Kanal Titik Kuning, Kecamatan Medan Johor. Pelaku berinisial IGL, warga Jalan Persamaan, Kecamatan Medan Amplas. Pelaku ini ditangkap di sebuah warnet di Jalan HM Joni, Kecamatan Medan Kota pada Kamis kemarin. Diduga pelaku menghabisi nyawa korban lantaran tidak bisa membayar ongkos. Pelaku diketahui sempat cekcok dengan sang driver sebelum akhirnya menghabisinya. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, ada Fian, wartawan Tribun Medan di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, Fian. Ya, halo rekan Nila. Baik, Fian, selamat siang. Bisa Anda informasikan untuk kasus adanya seorang driver ojol yang dibunuh oleh penumpangnya ini,
Kronologi awalnya seperti apa? Kemudian apakah sudah diketahui apa motif dari pembunuhan ini? Ya, baik rekan Nila dan juga pemirsa di rumah. Ya, kejadian yang menimpa driver taksi online ini terjadi pada tanggal 30 November 2021. Saat itu pelaku yang berinisial IGL ini memesan taksi online tersebut melalui HP handphone rekannya. Setelah dijemput oleh korban dan mengantarkannya ke sebuah hotel, namun tibanya di hotel pelaku mengaku tidak mempunyai uang untuk membayar ongkos. Kemudian terjadilah cekcok antara pelaku dan korban ini. Setelah cekcok, mereka pun sempat bertikai di dalam mobil dan kemudian akhirnya pelaku mencekik korban hingga tewas. Setelah tewas, korban langsung dibawa oleh pelaku ini dan dibuang ke pinggir jalan. Baik, rekan Nila. Vian, kemudian untuk jumlah dari pelaku, apakah memang pelaku ini seorang diri atau seperti apa informasinya? Ya, baik rekan Nila. Menurut keterangan dari pihak polisian sendiri, pelaku memang pada saat menghabisi korban itu memang jumlahnya seorang diri. Polisi juga telah memeriksa rekan dari yang melakukan pemesanan taksi online tersebut. Namun pihak polisian belum menetapkan rekannya itu sebagai tersangka sejauh ini. Ya, untuk pelaku terpaksa ditembak mati oleh polisi karena menurut keterangan polisi ia berupaya melawan petugas dan sempat merampas senjata petugas saat diamankan. Begitu Nila. Vian, untuk aksi yang dilakukan oleh pelaku ini apakah memang baru pertama kali dilakukan atau ini adalah sebuah modus pelaku untuk menganiaya begitu atau melakukan tindak pidana terhadap korban? Ya, menurut keterangan polisi yang didapat sebelum pelaku ditembak mati, informasinya bahwasanya pelaku tidak berniat untuk melakukan pencurian kendaraan dan pembunuhan terhadap korban. Namun saat itu ia memang tidak memiliki uang untuk ongkos dan seketika langsung dibunuh oleh pelaku dan ketika itu karena timbul niat pelaku langsung juga membawa kabur mobil korban. Ya, diketahui korban juga sebelumnya bulan 8 telah sempat telah jadi korban pembegalan juga. Pada saat itu ya, beruntung ia selamat dan kemudian ia tidak jera dan kembali melakukan aktivitasnya sebagai sopir taksi online. Dan pada tanggal 1 Desember lalu ia naas dan meninggal dunia akibat dirampok kembali. Baik, rekan Nila. Oke, terima kasih Vian atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, Tribun wawancara dengan Kapolrestabes Medan Kombes Riko Sunarko. Berikut laporannya untuk Anda. Tersangka atas nama IGL meminta tolong rekannya atas nama untuk memesankan mobil taksi online, untuk menuju salah satu hotel di Jalan Cirebon, Kota Medan. Namun pada saat ini keterangan awal dari tersangka pada saat diinterogasi ketika yang bersangkutan diminta untuk menunjukkan rumah rekannya. Kemudian pada saat sampai di tujuan atau di hotel di Jalan Cirebon, pada saat ditagih untuk pembayaran, yang bersangkutan mengatakan bahwa tidak punya uang untuk membayar. Kemudian terjadi perdebatan, ribut mulut antara driver atau korban dengan tersangka. Kemudian terjadi baku pukul antara korban dan tersangka.
Lantaran ingin menyelamatkan anaknya dari tindak pengeroyokan, saudara sepasang suami istri di Bontang justru menjadi korban penikaman. Keduanya harus dilarikan ke rumah sakit lantaran luka tusukan senjata tajam. Seusai insiden berdarah tersebut, sang suami justru dikabarkan meninggal dunia. Seusai menyerang korban, pelaku langsung melarikan diri dan tak sempat diamankan oleh warga. Insiden berdarah ini terjadi di kawasan Bontang Kuala pada Kamis kemarin. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, ada wartawan Tribun Kaltim Ismail Usman yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Ismail. Halo rekan Nila. Ismail, silakan dengan laporan Anda, bisa Anda ceritakan secara singkat untuk kronologis awal peristiwa ini, seperti apa informasinya? Ya, terima kasih rekan Nila. Untuk awal kejadian ini, korban bersama istri dan kakak iparnya baru pulang dari jalan sore. Saat itu korban melihat anaknya terlibat perselisihan dengan kelompok yang tak dikenal. Korban pun langsung mendatangi dengan bermaksud ingin melerai anak yang tengah dikeroyok oleh kelompok tersebut. Korban bersama adik iparnya Indra pun sempat berhasil meredam keributan ini dan mengamankan anaknya masuk ke dalam rumah. Namun saat Indra telah mengamankan anaknya, Indra yang mengamankan keponakannya itu mengetahui jika korban kembali terlibat keributan bersama kelompok tersebut. Saat keluar dari rumah dan hendak kembali ke lokasi TKP, Indra melihat kakak iparnya itu sudah diserang oleh kelompok tersebut dan menghujani tusukan badik sebanyak 4 kali di bagian dada. Sementara istri yang berada di TKP juga terkena sajam di bagian perut dan harus dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Baik, terima kasih Nila. Sudahkah diketahui kemudian apa penyebab kelompok tak dikenal ini menyerang anak korban hingga menewaskan ayah dari korban? Ya, dari keterangan sementara kepolisian, anak korban pernah terlibat perkelahian bersama kelompok. Itu beberapa waktu lalu kelompok itu bermaksud balas dendam ke anak korban, namun saat pembalasan dendam di depan toko bangunan di Jalan Bontang Kuala, saat itu korban berada di lokasi dan korban mendapat serangan saat hendak melerai dan pelaku yang membabi buta justru menikam orang tua dari anak tersebut. Ismail, sejauh ini pihak kepolisian sudahkah melakukan tindak lanjut atas kasus ini atau mungkin sudah ada penetapan tersangka? Ya, sejauh ini pihak kepolisian belum menetapkan tersangka pelaku utama. Kini polisi telah mengamankan 5 orang dengan status saksi. Kelompok yang berjumlah 10 orang ini informasinya telah diamankan 5 orang dan 1 orang yang masih buron dan beberapa lain masih dalam pencarian lantaran belum diketahui apakah dia terlibat dalam kelompok tersebut atau tidak. Mungkin untuk identitas para saksi yang ditahan saat ini belum bisa diungkap polisian karena masih mengejar saksi utama sebelum menentukan pelaku utama pada kasus ini. Mungkin sementara itu dulunya. Oke, terima kasih banyak Ismail Usman, wartawan Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali Ismail. Ya. Seusai jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan beragam informasi lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil,
Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Masih bersama dengan Senila Irda dalam live update kali ini, Saudara. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pelalawan menuntut 1 dari 4 terdakwa kasus penyelundupan sabu-sabu seberat 5 kg dengan pidana mati di Pengadilan Negeri Pelalawan. Sidang digelar di PN Pelalawan yang dipimpin oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Arman Syah Siregar yang juga Ketua PN Pelalawan. Sementara itu ada 4 terdakwa yakni Apriyadi sebagai pengendali narkoba, kemudian Ardian Desrikaya, Syawal, dan juga Zamhur yang mengikuti persidangan secara virtual dari Rutan Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, sudah ada Johannes Tanjung, wartawan Tribun Pekanbaru yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Johannes. Halo rekan Nila. Baik Johannes, silahkan dengan informasi Anda, seperti apa berdasarkan pantauan Anda jalannya sidang tuntutan kali ini? Baik rekan Nila, Majelis Hakim menggelar sidang di PN Pelalawan, yakni dengan agenda tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa yang lalu, dengan menuntut 4 orang terdakwa kasus penyelundupan sabu-sabu seberat 5 kg. Adapun nama-nama terdakwa yang dituntut yakni Apriyadi, yang merupakan sebagai pengendali narkoba, dengan rekannya 3 orang rekannya yaitu Adrian, Syawal, dan Zamhur. Sedangkan tuntutan mereka berbeda. Untuk Apriyadi dituntut dengan pidana mati oleh JPU, sedangkan 3 rekan yang lain dituntut penjara selama 16 tahun. Karena Apriyadi merupakan pengendali narkoba yang saat kejadian beliau masih menjalani hukuman di rutan di Bengkalis karena dengan kasus yang sama. Hal itulah yang mendasari JPU Kejari Pelalawan menuntut Apriyadi dengan pidana mati, sedangkan 3 rekannya dituntut dengan pidana 16 tahun penjara. Demikian rekan Nila. Lalu untuk respon atau reaksi dari tersangka dan kuasa hukum atas tuntutan yang dilayangkan oleh JPU ini seperti apa, Johannes? Baik rekan Nila, kuasa hukum dari para terdakwa akan menyampaikan pledoi atau pembelaan pada persidangan minggu depan. Keempat terdakwa juga menunjukkan ekspresi yang tampaknya sedih meskipun terlihat hanya dari layar kaca dalam sidang virtual. Demikian rekan Nila. Mungkin bisa sedikit kembali dijelaskan Johannes, untuk awal kasus narkoba ini kapan pengungkapannya dan bagaimana penangkapan dari tersangka ini? Baik rekan Nila, perkara narkoba ini terjadi pada tanggal 16 April yang lalu. Awalnya ketiga pelaku, rekan Syawal, Desri, dan yang lainnya dihubungi oleh Apriyadi untuk menjemput sabu-sabu yang ada di Kabupaten Siak menggunakan mobil minibus. Mereka dikirimi uang sebesar 3 juta, sedangkan Apriyadi saat itu masih berada di lapas rutan di Kabupaten Bengkalis. Mereka kemudian menjemput sabu-sabu senilai 5 kg, kemudian dibawa ke Provinsi Sumsel. Tentunya saat berangkat menuju Provinsi Sumsel, mereka melewati jalan lintas timur atau jalan lintas nasional yang ada di Kabupaten Pelalawan. Ternyata pergerakan mereka setelah dipantau oleh tim dari Polda Riau yang melakukan penggerebekan tepat ketika mereka melakukan pengisian BBM di salah satu SPBU di Sorek, jalan lintas timur Kabupaten Pelalawan, dan mereka dicegat di sana. Kemudian ditangkap dan dilakukan penyelidikan. Ternyata ketiga pelaku dikendalikan oleh terdakwa Apriyadi yang saat itu menjalani hukuman di rutan Bengkalis. Sedangkan Apriyadi juga sudah divonis dengan pidana mati juga pada kasus sebelumnya yang saat ini masih dalam proses pengajuan hukum selanjutnya. Demikian rekan Nila. Oke, terima kasih wartawan Tribun Pekanbaru Johannes Tanjung atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, terimbun wawancara dengan JPU Kejaksaan Negeri Pelalawan Riki Saputra SHMH. Berikut liputannya untuk Anda, Saudara. Jadi tadi sudah kami bacakan tuntutan perkara atas nama dakwa Apriyadi, Ardian Desrijaya, kemudian Syawal dan Zamhur. Siap. Yang mana kasus posisinya terhadap terdakwa Apriyadi ini sesuai dengan fakta sidang, yang bersangkutan selaku terdakwa ini mengendalikan
peredaran narkotika dari dalam rutan ataupun lapas Bengkalis. Yang bersangkutan ini pada perkara yang lalu juga sudah dituntut hukuman mati, namun sekarang dalam proses upaya hukum. Jadi si terdakwa Apriyadi ini pada saat melakukan kejahatan yang kedua ini posisinya sedang menjalani masa pemindahan di rutan. Jadi salah satu hal yang memberatkannya itu sehingga terhadap terdakwa itu kami tuntut untuk pidana mati. Namun pidana mati itu tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika pengadilan tingkat terakhir atau hakim memeriksa peninjauan kembali menjatuhkan putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima karena medis, idem atau daluarsa, pidana penjara lebih ringan dan tidak lebih dari 20 tahun atau presiden mengabulkan gerasi atau amnesti terpidana. Sedangkan terhadap 3 orang terdakwa lainnya itu dituntut dengan pidana penjara 16 tahun. Kita ke informasi lain, Saudara. Satgas COVID-19 Kota Bogor terus berupaya meningkatkan capaian target 100% vaksinasi untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membuat kawasan wajib vaksin di titik keramaian seperti tempat wisata, pedestrian seputar SSA, dan juga pasar tradisional. Dalam pelaksanaan kawasan wajib vaksin di Pasar Anyar, Satgas COVID-19 Kota Bogor memberlakukan 4 titik penyekatan. Di sana, petugas gabungan melakukan pemeriksaan sertifikasi vaksin. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, ada Lingga, wartawan Tribun Bogor, yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat siang Lingga. Iya, siang Nila. Lingga, silakan dengan laporan Anda, seperti apa kawasan wajib vaksin yang diterapkan Satgas COVID-19 ini jelang libur Nataru? Iya Nila dan rekan-rekan Tribuners, menjelang libur Natal dan Tahun Baru, Satgas COVID-19 Kota Bogor bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bogor melaksanakan pengetatan protokol kesehatan dan menerapkan kawasan wajib vaksin. Di kawasan ini setiap masyarakat yang datang diwajibkan untuk sudah melakukan vaksinasi baik dosis pertama ataupun dosis kedua. Di sana pihak kepolisian, kemudian Satpol PP dan Disub serta anggota TNI melakukan pemeriksaan kepada para pengunjung di pasar tradisional, karena memang kawasan wajib vaksin ini diterapkan di beberapa titik di kawasan pasar tradisional, kemudian di tempat wisata dan titik-titik keramaian lainnya. Seperti itu, Nila. Kemudian terkait penyekatan di titik-titik pusat keramaian saat penerapan kawasan wajib vaksin ini, penerapannya seperti apa, Lingga? Ya, Nila, ada sekitar 4-6 titik penyekatan di wilayah wajib vaksin, diantaranya adalah di pasar tradisional, pasar Anyar ini ada sekitar 4 titik sekat, yakni di Simpang Jalan Sawo Jajar, kemudian Simpang Jalan Pengadilan, Simpang Jalan MA Salmon, dan di depan Pasar Blok F. Di sana petugas melakukan pemeriksaan yang memberhentikan setiap kendaraan yang melintas ataupun warga yang berjalan. Di sana warga ditanyakan apakah sudah vaksin, kemudian diperiksa menggunakan aplikasi Lindungi. Selanjutnya, jika mereka yang sudah divaksin akan diberi tanda sehingga tidak lagi ditanya oleh petugas. Jadi para warga ini tinggal menunjukkan tanda yang sudah diberikan oleh petugas. Sementara itu untuk yang belum vaksin, mereka diarahkan ke sentra vaksin terdekat, karena dari kawasan wajib vaksin ini pemerintah juga menyiapkan sentra vaksin yang berada lokasinya dekat dengan kawasan wajib vaksin. Seperti itu, Nila. Untuk efektivitas penerapan kawasan wajib vaksin ini sendiri terhadap peningkatan target sasaran vaksinasi seperti apa, Lingga? Ya, Nila, dari pantauan kami di lapangan juga penerapan wajib vaksin ini cukup efektif ya, karena memang warga sendiri sebenarnya memang mereka ini ingin divaksin, namun ketika mereka sudah masuk kepada jadwal vaksinasi tahap kedua, namun tidak ada informasi lebih lanjut gitu dari panitia pelaksanaan vaksin, kemudian mereka pun bingung di mana harus mencari vaksin. Nah, dengan adanya wajib vaksin ini dan sentra vaksin di dekat pasar tradisional, para pedagang dan masyarakat pun merasa terbantu untuk melakukan vaksinasi, sehingga mereka pun antusias, karena memang di kawasan ini juga disediakan ojek vaksin, di mana ketika di tempat wajib vaksin ini nantinya mereka yang akan vaksin diantar oleh ojek vaksin yang merupakan dari anggota Satlantas Polresta Bogor Kota. Jadi peserta ini diantar jemput dari titik mereka berdagang kemudian ke lokasi vaksin, dan setelah vaksin mereka juga diantar kembali ke tempat berdagang. Seperti itu, Nila.
Oke, terima kasih banyak Lingga atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, Lingga telah mengimpun wawancara dengan Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo Chandra. Berikut laporannya untuk Anda. Ini adalah hari kedua kami melaksanakan kegiatan gerebek vaksin di Pasar Anyar, Kota Bogor, dan alhamdulillah pelaksanaan kemarin kami evaluasi cukup efektif untuk menjaring masyarakat yang belum divaksin. Tercatat kemarin sekitar 380 masyarakat sudah tervaksin, dan kegiatan ini akan terus kami gulirkan, akan terus kami laksanakan agar angka di Kota Bogor bisa tetap stabil terlebih menjelang Natal dan Tahun Baru. Untuk sasarannya mungkin hari ini adalah di Pasar Anyar, ke depan kita akan evaluasi apakah di Pasar Bogor ataupun pasar lainnya, sehingga masyarakat yang akan beraktivitas di kawasan tersebut, kami harus memastikan memang sudah tervaksin. Sistemnya penyekatan di area pintu masuk kami laksanakan ada 4 titik sekat, adalah ruas-ruas jalan menuju ke pasar ini, itu adalah penyekatan untuk pemeriksaan vaksin. Dan 8 tim kami laksanakan untuk mobile. Untuk mobile berjalan kaki menanyakan apa sudah vaksin ataukah belum, dan apabila sudah vaksin maka kita akan berikan tanda apakah itu dicap atau kita celupkan di tinta, sehingga nanti petugas berikutnya tidak usah memeriksa lagi, sehingga untuk menjamin kenyamanan masyarakat tetap berbelanja namun tetap protokol kesehatan dipatuhi. Dan juga ada fasilitas antar jemput dan ya beberapa tempat sekat kami ada yang beberapa cukup jauh, maka anggota kami akan mengantarkan ya, sebagai ojek vaksin, mengantarkan ke tempat vaksin, sehingga masyarakat juga tidak waktunya bisa lebih cepat, karena ini umumnya pedagang. Kalau mereka harus jalan kaki lagi dan sebagainya, mungkin akan menyita waktu mereka berdagang, sehingga kami mengantarkan mereka sampai ke tempat titik vaksin sudah kami siapkan. Kantor Bea Cukai Manado, Saudara, kembali memusnahkan barang milik negara hasil sitaan berupa rokok dan tembakau ilegal, serta minuman mengandung etil alkohol. Pemusnahan berlangsung di halaman kantor Bea Cukai Manado pada Jumat 3 Desember. Rokok dan tembakau dimusnahkan dengan cara dibakar, kemudian minuman beralkohol dalam kemasan botol dipecahkan dalam lubang khusus. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah tersambung bersama saya wartawan Tribun Manado, Fernando Lumuwa, yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Fernando. Ya, halo rekan Nila. Fernando, silakan dengan laporan Anda bisa dijelaskan untuk pemusnahan barang milik negara yang dilakukan Bea Cukai Manado pada hari ini, seperti apa berdasarkan pantauan Anda? Baik, tadi kami telah melaksanakan peliputan di kantor Bea Cukai Manado dan dilaksanakan pemusnahan sejumlah barang kena cukai yang ilegal, artinya tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang dimusnahkan itu kurang lebih ada 755 botol minuman mengandung etil alkohol dan etil alkohol, serta 36 ribuan batang rokok. Dan tadi pemusnahannya berupa bagi rokok dan tembakau iris itu dimusnahkan dengan cara dibakar, sementara minuman mengandung etil alkohol dan etil alkohol itu dimusnahkan dengan cara dituangkan, kalau yang berkemasan botol dipecahkan atau dituangkan ke dalam lubang khusus, sedangkan yang kemasannya plastik itu hanya isinya saja yang dituangkan ke dalam lubang dan kemasannya nanti itu dibuang di tempat yang khusus. Demikian. Untuk barang kena cukai yang dimusnahkan ini bisa didetailkan informasinya, Fernando, jenisnya ini apa saja? Baik, tadi yang dimusnahkan itu hanya 2 jenis, yaitu yang pertama itu adalah minuman mengandung etil alkohol dan etil alkohol MMEA dan etil alkohol, yaitu sebanyak 755 botol yang terdiri dari 165 botol minuman impor yang tidak memiliki cukai, berpita cukai tidak sesuai peruntukannya ataupun berpita cukai palsu, dan sisanya adalah minuman beralkohol lokal. Dan kemudian yang kedua, barang jenis kedua yang dimusnahkan ialah 36.000 sekian batang rokok, dan yang terakhir adalah 12 kg tembakau iris. Jadi bukan dalam bentuk rokok tetapi masih dalam bentuk tembakau iris. Itu yang dimusnahkan tadi.
Demikian rekan Nila. Berapa nilai barang dan juga potensi kerugian negara, Fernando, yang ditimbulkan akibat adanya barang kena cukai ilegal ini? Baik, dari informasi yang kami peroleh dari kantor pelayanan dan pengawasan Bea Cukai Manado, barang kena cukai ilegal yang dimusnahkan tadi itu nilai barangnya sendiri adalah sekitar 105 juta sekian. Sementara potensi kerugian negara yang ditimbulkan oleh adanya praktik ilegal dari peredaran barang-barang kena cukai ilegal ini adalah sekitar 99 juta sekian. Demikian rekan Nila. Baik, terima kasih Fernando atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Tribun wawancara saudara dengan Kepala Kantor Bea Cukai Manado. Berikut laporannya untuk Anda. Ya, terima kasih. Jadi pada pagi hari ini kita melaksanakan pemusnahan barang milik negara hasil penindakan tahun 2021 Bea Cukai Manado, yang mana bersinergi dengan aparat penegak hukum dari kepolisian, TNI, dan Pemda selama ini melakukan operasi penegakan barang kena cukai ilegal, dan pada saat ini kita akan memusnahkan barang kena cukai ilegal berupa MMEA atau minuman mengandung etil alkohol sebanyak 755 botol, dan rokok kurang lebih 36.000 batang, dan tembakau iris kurang lebih 12.000 gram. Itu Pak, ini sudah merupakan penetapan dari kantor KPK NL Manado yang sudah menetapkan bahwa barang milik negara ini harus dimusnahkan. Pak, yang dimusnahkan itu hasil sitaan sepanjang tahun 2021 atau bagaimana Pak? Hasil penindakan sepanjang tahun 2021. Di wilayah? Di wilayah kerja kantor pengawasan Bea dan Cukai Manado. Kita beralih ke Indramayu, saudara. Kasus dugaan penipuan terhadap calon tenaga kerja Indonesia atau TKI kembali terjadi di Kabupaten Indramayu. Seorang korbannya berusia 21 tahun, warga Desa Kenangan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Pria bernama Ahmad Wahidin ini mengaku ditipu calo TKI hingga 20 juta rupiah. Padahal uang tersebut didapatkan dari hasil hutang orang tuanya yang sengaja menggadaikan sertifikat tanah. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, ada Handika Rahman, wartawan Tribun Cirebon yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Handika, selamat siang. Halo Nila. Handika, bisa Anda informasikan adanya calon TKI yang menjadi korban dugaan penipuan ini, awal terungkapnya seperti apa? Baik Nila, dapat kami informasikan ada sebanyak 58 calon tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Indramayu yang diduga menjadi korban penipuan. Mereka ini dijanjikan akan diberangkatkan ke Polandia dan Jerman untuk dipekerjakan sebagai operator pada sebuah pabrik di sana. Hanya saja janji tersebut rupanya walau sudah lewat 1 tahun lamanya tetap tidak direalisasikan oleh orang yang menjanjikan tersebut. Hal ini yang membuat para tenaga kerja itu melakukan pengaduan kepada Serikat Buruh Migran Indonesia Cabang Indramayu atau SBMI Indramayu untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Dari sejumlah calon TKI yang merasa tertipu begitu ya dengan dugaan penipuan ini, berapa kerugian yang mereka alami? Baik Nila, dapat kami sampaikan juga untuk rata-rata kerugian yang dialami oleh para TKI asal Kabupaten Indramayu ini beragam ya, mulai dari 35 juta sampai dengan yang tertinggi itu 65 juta, tergantung dari negara penempatannya, di mana pada kesempatan itu para TKI ini melaporkan mereka hendak dijanjikan untuk bekerja di Jerman dan Polandia. Untuk ke Jerman sendiri secara keseluruhan mereka dimintai uang senilai 80 juta dan untuk ke Polandia 40 juta. Hanya saja dari total anggaran tersebut mereka rata-rata baru membayar 35 sampai 40 juta dan yang tertinggi 65 juta. Mila.
Handika, lalu setelah adanya laporan dari sejumlah calon TKI ini, sudahkah ada tindak lanjut dari SBMI terkait pengaduan para calon TKI ini? Baik, untuk tindak lanjut dari pengaduan para TKI ini, SBMI sendiri dalam waktu dekat akan melakukan pendalaman soal kasus ini ya, termasuk dalam mencari tahu informasi dari Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK yang diduga menjadi tempat para TKI ini membayar untuk diberangkatkan ke luar negeri. Menurut SBMI sendiri, LPK itu tidak memiliki kewenangan untuk merekrut pekerja migran ke luar negeri. Mereka hanya memiliki kewenangan untuk sebagai tenaga pendidik. Hal ini juga menjadi dugaan kuat bahwa LPK tersebut menyalurkan tenaga kerja Indonesia secara unprocedural. Meski demikian, SBMI sendiri masih akan mencari informasi lebih dalam soal tindakan kasus ini untuk kemudian dibawa ke ranah hukum, Nila. Oke, Andika, terima kasih banyak atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, Tribun wawancara dengan seorang calon TKI Ahmad Wahidi dan juga Ketua SBMI Cabang Indramayu Juwarih. Berikut laporannya untuk Anda. Ini katanya Mas kena penipuan ya? Iya, itu apa luar negeri itu brilian internasional. Dijanjikan kemana tadinya? Ke Polandia. Ke Polandia. Itu ceritanya gimana sih awalnya kok bisa kena tipu? Awal cerita mah itu dari bapak tuh suruh ke luar negeri. Katanya sih dari temennya. Pertama masuk tanggal akhir Agustus tahun 2020. Masuk LPK atau apa itu? Iya, masuk LPK. LPK itu dijanjinya berapa? Janji mah 3 bulan belajar bahasa terus terbang. Udah bayar pendaftaran juga berarti? Udah. Pertama tuh berapa? 15 apa 10? 5 juta pertama buat itu apa nama bikin paspor sama MCK. Terus yang itunya Jangsur. Sekarang sudah masuk berapa uang? Udah 20. Seharusnya totalnya 40 juta. 40 juta. Tapi 20 karena ngambil potong gaji sih. Itu uang dari mana berarti? Uang minjem di bank. Minjem di bank. Apa namanya? Surat tanah tuh. Oh, orang tua ngegadain surat tanah. Ngadain surat tanah. Ya Allah, ini kan udah 1 tahun nggak terbang berarti ya? Terbang. Itu alasannya kenapa sih katanya? Katanya masih apa sih nama tuh? Work permit ya, Mas Rani? PPKM. Iya, PPKM di sana gara-gara PPKM, terus sama work permitnya masih itu di dalam perjalanan. Masih yang nggak tahu lah. Iya, proses. Dan sekarang nggak jelas ya? Iya, dia menyampaikan aduan ada dugaan perekrutan secara unprocedural dan terindikasi kuat juga dia salah satu korban penipuan dengan modus perekrutan TNI ke luar negeri. LBK ilegal atau gimana sih? Terkait LPK-nya dia terdaftar atau tidak kita belum telusuri, cuma secara penempatannya kemungkinan ada indikasi kuat bahwa dia telah melakukan perekrutan secara unprocedural dan berperan ganda. Karena apa? Berperan ganda yang namanya LPK itu saya yakin intinya itu hanya lembaga pendidik, bukan lembaga sebagai perekrut calon pekerja migran. Itu dijanjiin kemana berarti mereka? Mereka tadi yang ngadu itu sebenarnya ada 7 orang, cuma yang datang 5 orang. Yang 2 karena dia lagi kerja sehingga diwakilkan saja. Nah, dia dijanjikan akan ditempatkan ke Polandia sama Jerman. Itu rata-rata sudah bayar berapa? Rata-rata sudah bayar sekitar 35 sampai 40 juta. 40 juta. Ada berapa orang sekitar korban? Menurut keterangan dari korban sih total semuanya itu ada 58, cuma yang menyampaikan aduan yang siap menyampaikan aduan ke SBMI ada 7 orang.
Harga crude palm oil atau CPO yang kini meroket di pasar global, saudara, membuat usaha perkebunan sawit kembali dilirik. Di Malinau, usaha perkebunan kelapa sawit sempat menciut pada tahun 2019 silam karena sulitnya hilirisasi sawit milik petani. Namun terhitung mulai awal Desember 2021 ini, pabrik milik PT BBS mulai efektif menerima hasil panen sawit di Kabupaten Malinau. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, ada Muhammad Supri, wartawan Tribun Kaltara, yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Supri. Halo rekan Nila. Supri, silakan dengan laporan Anda. Setelah 2 tahun sempat berhenti beroperasi, bagaimana kesiapan pabrik untuk kesiapan adanya petani sawit ini? Baik, dapat kami informasikan rekan Nila dan Tribuners bahwa pabrik sawit ini merupakan satu-satunya pabrik sawit yang menampung hasil kebun sawit dari Kabupaten Malinau. Sebelumnya petani sawit di Kabupaten Malinau menjual hasil kebunnya ke kabupaten tetangga, ya, ini di Kabupaten Nunukan. Pada tahun 2019 silam, dikarenakan beberapa problem, termasuk karena kendala pandemi COVID-19, pabrik sawit tersebut mangkrak beroperasi selama kurang lebih 2,5 tahun. Nah, pada saat meroketnya harga crude palm oil atau CPO selama beberapa pekan ini di Kabupaten Malinau, akhirnya pabrik tersebut kembali difungsikan. Untuk tempat atau lokasi pabrik ini letaknya agak berjarak dari ibu kota kabupaten, sekira kurang lebih 10 km dari ibu kota kabupaten, tepatnya di Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat. Untuk tanggapan dari Pemda, kemudian petani sawit sendiri melihat adanya situasi yang sudah mulai membaik ini seperti apa, Supri? Ya, kemarin kami juga sempat mewawancara pihak pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Malinau. Bupati menerangkan bahwa karena dari segi sejarah beroperasinya kilang sawit atau pabrik sawit tersebut pernah mandek selama kurang lebih 2,5 tahun, diharapkan komitmennya agar pabrik sawit ini tetap dapat menyerap hasil kebun dari petani-petani yang ada di Kabupaten Malinau. Tanggapan Pemda sendiri berharap agar adanya pabrik sawit ini akan menjamin hilirisasi dari hasil-hasil kebun di Kabupaten Malinau. Sedangkan dari pihak petani sendiri menilai bahwa angka kenaikan dinilai sangat drastis selama kurang lebih 1 tahun belakangan, di mana sebelumnya sebelum beroperasinya pabrik tersebut di sawit untuk di Kabupaten Malinau dihargai sekira kurang lebih Rp900 per kilogram, atau ketika dibawa ke kabupaten tetangga itu dihargai kurang lebih 1.300 per kilogram. Saat ini harganya cukup naik drastis menurut dari penuturan para petani, bahwa kenaikan terjadi sekira 96%, di mana saat ini di pabrik milik PT Bukit Borneo Sejahtera tersebut harga sawit petani dibanderol 2.550 per kilogram. Nah, ada juga catatan kritis dari pihak petani bahwa pemerintah daerah khususnya harus mulai mewaspadai kemungkinan dibalik lonjakan lonjakan naiknya harga jual kelapa sawit, di mana di Kabupaten Malinau harus diwaspadai adalah salah satunya adalah soal sengketa agraria di perkebunan kelapa sawit nila. Untuk kapasitas dan juga daya serapnya jika dibandingkan dengan hasil kebun sawit di Malinau sendiri seperti apa, Supri? Baik, kemarin kami juga sempat mewawancarai Direktur Utama PT BBS, Hans Leo Schaefer, pria berkebangsaan Jerman ini mengatakan kalau saat ini kilang tersebut beroperasi kurang lebih 400 ton dapat menyerap 400 ton tandan buah segar kelapa sawit dalam sehari, di mana jika dikalkulasikan kurang lebih 20 ton dari serapnya 20 ton dalam sejam. Kemarin juga berdasarkan hasil perhitungan dari pihak perusahaan bahwa sehari karena baru beroperasi mereka baru menerima 75 ton hasil kebun petani. Artinya
masih ada beberapa jarak lagi, masih ada beberapa jenjang yang menurut perusahaan sendiri kurang untuk di Kabupaten Malinau. Jadi mereka juga berharap ada inisiatif dari petani, khususnya Pemda, untuk memberikan pembinaan kepada petani agar produktivitas sawit di daerah semakin melejit begitu, Din. Oke, terima kasih banyak Muhammad Supri, wartawan Tribun Kaltara, atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, Tribun wawancara saudara dengan Direktur Utama PT Bukit Borneo Sejahtera, Hans Cleo Schäfer. Berikut laporannya untuk Anda. Kabupaten Malinau. Dan BBS sudah kasih komitmen untuk bantu masyarakat di sini untuk naikkan standar ekonomi di Malinau. Itu pentinglah. Dan kalau kita bicara itu, sebetulnya kita harus mengerti BBS ada fungsi semacam katalisator atau engineer. Ya. Kalau sudah ada engineer, nanti ada ya ahli ekonomi. Kasih lecture lah, ada multiplier effect lah. Dan itu kita harus teruskan dengan multiplier effect. Contohnya, ada orang Malinau karyawan di sini, mereka dapat income ya. Mereka sudah income bisa ya manfaatkan income itu untuk bayar sekolah, beli apa dan seperti itu. Terus petani, sebetulnya petani ini kita harus realistis aja. Banyak petani di Malinau belum tahu yang macam-macamnya mengenai belum ahli perkebunan sawit. Dan kita harus kasih bimbingan. Itu penting sekali. Kenapa kasih bimbingan? Saya kasih contoh. Di kebun ya, kita mau apa? Kita mau hasil per hektar. Ya. Kalau ada, kita lihat di banyak petani, contohnya di Sumatera, dapat hasil per hektar ya mungkin 10 ton, 12 ton seperti itu. Aduh, jangan Pak. Tujuan kita untuk petani-petani dengan manajemen standar yang bagus, minimum di atas 20 ton. Minimum. Kami masih akan kembali seusai jeda dengan beragam informasi lainnya. Saudara tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus hukum. Masih bersama dengan saya Nila Irda, Anda masih menyaksikan live update saudara. Percepatan pembangunan infrastruktur dilakukan Bandar Udara Rendani di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Pemerintah Kabupaten Manokwari yang dipimpin langsung oleh Bupati menggelar eksekusi lahan di sekitar Bandara Rendani. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung rencana perpanjangan runway bandara dan juga memperindah kembali wajah ibu kota provinsi Papua Barat. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, ada wartawan Tribun Papua Barat, Safwan, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, Safwan. Halo, Nila. Safwan, kenapa pemerintah ini harus melakukan eksekusi belasan rumah di Manokwari? Silakan dengan laporan Anda. Iya, Nila dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari, Papua Barat bahwa sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur tadi, Bupati Manokwari dan jajaran Forkopimda Manokwari melakukan eksekusi lahan untuk pembangunan runway Bandara Udara Rendani Manokwari. Pelaksanaan eksekusi lahan tersebut guna mendukung pembangunan dan juga tata kota untuk memperindah wajah ibu kota provinsi Papua Barat itu sendiri. Sebab sudah beberapa tahun lamanya wajah Kabupaten Manokwari khususnya untuk Bandara Udara Rendani Manokwari sendiri tak kunjung untuk dilakukan pelebaran dan juga perpanjangan runway Bandar Udara Rendani, sehingga mulai hari ini Bupati Manokwari dan juga dipimpin langsung oleh Bapak Hermus Indo dan Forkopimda turun langsung untuk melakukan eksekusi lahan di sekitar Bandar Udara Rendani itu sendiri. Inilah. Sofwan, ada berapa banyak rumah yang dieksekusi? Kemudian untuk proses eksekusi ini berlangsung seperti apa prosesnya? Iya, berdasarkan informasi yang saya dapat dari sejumlah pihak di lapangan, mereka mengatakan bahwa untuk hari ini sendiri dijadwalkan sekitar 17 rumah yang akan dieksekusi, sementara prosesnya memang tidak ada perlawanan dan juga penolakan dari masyarakat itu sendiri. Sebab sejumlah masyarakat yang masuk dalam eksekusi lahan hari ini sudah menerima ganti rugi dan juga menerima pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Manokwari itu sendiri. Inilah. Untuk tanggapan dari sejumlah masyarakat yang kemudian menjadi korban dari perluasan runway Bandara Rendani ini seperti apa, Safwan? Iya, sempat saya wawancarai beberapa masyarakat, mereka mengaku bahwa untuk pembangunan, untuk perluasan bandara, eksekusi lahan dan lain-lain itu, yang penting untuk mempercantik dan membangun, menata kembali wajah Kabupaten Manokwari yang mana menjadi ibu kota provinsi Papua Barat. Mereka mendukung dan ada beberapa kali oknum-oknum yang sengaja masuk untuk memprovokasi keadaan, malah mereka tidak mempedulikan itu dan mereka mendukung semua langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Manokwari untuk menata kembali ibu kota provinsi Papua Barat. Begitu. Baik, terima kasih banyak Safwan, wartawan Tribun Papua Barat atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Tribun wawancara dengan Bupati Manokwari Hermus Indo. Berikut liputannya untuk Anda, saudara. Saya kira hari ini menjadi hari di mana pemerintah Kabupaten Manokwari berkomitmen untuk melaksanakan pembersihan terhadap lahan yang diperuntukkan untuk perluasan areal Bandar Udara Rendani Manokwari, dan semua objek bangunan dan tanah di atas lahan ini telah diselesaikan oleh pemerintah daerah. Kita berharap perluasan tetapi juga pembersihan lahan ini akan selesai di akhir bulan ini dan juga bulan depan, ya, kita berharap, nah, sehingga
kegiatan percepatan untuk perluasan perpanjangan runway Bandara Udara Rendani akan segera dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Terkait dengan beberapa objek yang masih ada dalam sengketa, uangnya sudah kita titipkan di pengadilan. Kita sudah titipkan di pengadilan dan kita berharap mereka sebagai warga negara yang baik mendukung proses pembangunan yang ada, di samping pemerintah juga melindungi hak-hak mereka. Jadi pemerintah akan memberikan yang terbaik juga kepada mereka, tapi kita tunggu nanti setelah putusan pengadilan negeri Manokwari. Untuk proses ganti rugi sudah selesai kalau atas? Ya. Proses ganti rugi Pak? Ganti rugi? Proses ganti rugi sudah kita lakukan, sudah musyawarah dan sebagian besar sudah menerima. Nah, hanya ada beberapa orang yang memang masih mengajukan keberatan dan tidak mau menerima ganti rugi. Kita beri kesempatan untuk mereka tempuh jalur hukum di pengadilan negeri Manokwari. Pebulu tangkis Marcus Kevin, saudara, tampil ciamik saat berlaga di turnamen BWF World Tour Final 2021 yang tengah digelar di Bali. Ganda putra bulu tangkis Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon ini tinggal selangkah lagi untuk bisa lolos ke babak semifinal BWF World Tour Final 2021. Selama bertanding, penampilan ganda yang dijuluki The Minions ini juga kian menarik perhatian. Satu di antaranya adalah kala Kevin Sanjaya yang tampil dengan headband atau ikat kepala di ajang BWF ini. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, ada Ramadan, wartawan dari Warta Kota yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Ramadan. Halo Ramadan, selamat siang. Ya, halo, selamat siang rekan Nila. Oke, Ramadan, ini ada yang cukup unik yang tampilan dari Kevin begitu ya, dengan mengenakan headband. Bisa Anda jelaskan atau gambarkan headband warna apa yang dipakai oleh Kevin? Ramadan. Oke, Ramadan bisa kembali. Ya, halo rekan Nila. Baik, Ramadan, untuk headband ini yang cukup unik dikenakan oleh Kevin, bisa Anda jelaskan headband ini warna apa? Ya, baik rekan Nila. Ada penampilan yang berbeda saat Kevin Sanjaya Sukamulyo tampil di laga pertama Grup A Ganda Putra BWF World Tour Finals 2021 saat melawan peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 asal Chinese Taipei, yaitu Liam dan Wang Chilin. Kala itu Kevin Sanjaya Sukamulyo mengenakan headband atau ikat kepala berkelir hitam, yang dimana di logo depannya itu ada sebuah logo, yaitu perusahaan alat bulu tangkis terkenal, yaitu Yonex, dan terlihat ikat kepala itu melingkari kepala Kevin Sanjaya Sukamulyo saat tampil melawan Lee dan Wang, seperti itu. Namun ikat kepala itu tidak mengganggu penampilan Kevin, di mana dia tampil apik saat melawan pebulu tangkis asal Chinese Taipei tersebut. Mereka menang 23-21 dan 21-19 dalam tempo 44 menit, seperti itu, rekan Nila. Ramadan, untuk Kevin sendiri, apakah memang ada alasan khusus begitu ya, kemudian ia mengenakan headband dan tampil berbeda dari sebelumnya? Ya, sebelumnya Kevin memakai headband ini tidak hanya di pertandingan laga pertama Grup A saja. Sebelumnya, saat latihan pun, Kevin sudah memakai headband ini saat latihan sehari sebelum ajang BWF World Tour Finals ini digelar, seperti itu. Saat itu, Kevin yang berpasangan dengan Marcus Fernaldi Gideon ini bermain menggunakan headband saat melawan Pramudia dan Jeremia, seperti itu saat sesi latihan. Ikat kepalanya ini terus melingkari kepala Kevin Sanjaya Sukamulyo, sehingga penampilannya ini menyita perhatian netizen yang melihat penampilan Kevin ini agak sedikit berbeda, seperti itu, rekan Nila. Benarkah Ramadan kalau memang alasan Kevin ini mengenakan headband karena memang dirinya belum sempat untuk potong rambut? Ya, betul rekan Nila. Karena di sistem gelembung ini atau bubble, sebenarnya
layanan potong rambut ada sebenarnya, yaitu sebelum pergelaran Indonesia Masters dan Indonesia Open digelar seperti itu. Namun setelah 2 ajang itu selesai, terlihat di area player lounge itu tidak ada layanan potong rambut, sehingga hal ini Kevin tidak dapat untuk memotong rambutnya seperti itu. Oke, terima kasih banyak Ramadan, wartawan Warta Kota atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ahli waris jenazah yang dimakamkan di Buang Cino atau makam Tionghoa yang ada di Jalan Hayamburu, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun mulai membongkar makam leluhurnya. Mereka ingin memindahkan makam tersebut ke tempat lain. Lantaran area Buang Cino akan dibangun rusunawa tahap ketiga. Di lokasi ada setidaknya beberapa makam yang kemudian telah dibongkar. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, ada wartawan kami dari Tribun Jatim, Sofyan Chandra Arif Sakti, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, selamat siang, Sofan. Halo, selamat siang Rakanila. Halo, selamat siang Tribuner. Sofyan, berdasarkan pantauan Anda, sejauh ini sudah berapa persen makam yang dipindahkan? Ya, dapat dilaporkan Nila, pemerintah Kota Madiun ini telah mengumumkan kepada ahli waris yang berada di makam Tionghoa atau warga Kota Madiun sering menyebutnya Buang Cino, bahwa di makam tersebut akan dibangun rusunawa tahap 3. Untuk itu Pemkot Madiun ini mengumumkan kepada ahli waris agar memindahkan para leluhurnya yang ada di makam tersebut untuk dipindahkan ke taman makam pahlawan, maksudnya di taman lain, karena akan dibangun rusunawa. Mulai kemarin sudah ada beberapa ahli waris yang memindahkan secara mandiri. Pada hari Kamis kemarin ada 2, lalu hari Jumat ini ada sekitar 3 yang memindahkan makam leluhurnya. Untuk Pemkot Madiun sendiri membatasi sampai bulan Januari inilah, kalau memang belum dipindahkan oleh ahli waris, pemindahan ini akan dibantu oleh pemerintah Kota Madiun. Nanti akan dipindah atau dibongkar secara massal yang nantinya akan dipindahkan ke makam pahlawan yang ada di seberang jalan inilah. Nantinya akan dibuatkan satu liang lahat, sehingga nanti ketika ada ahli waris yang ingin ziarah atau menengok makamnya, bukan lagi di tempat yang lama, melainkan ada di makam baru yang ada di seberang jalan yang masih ada di Kelurahan Manguharjo inilah. Ya, kemudian apa yang melatar belakangi adanya pembangunan rusunawa di makam Buang Cino ini? Ya, pemerintah Kota Madiun sendiri sebenarnya sudah mendapatkan lampu hijau dari pemerintah pusat untuk pembangunan rusunawa yang dibiayai APBN ini, sedangkan pemerintah Kota Madiun berkewajiban untuk menyediakan lahan inilah. Dari beberapa lahan yang dimiliki oleh Pemkot Madiun, Pemkot ini memilih Buang Cino tersebut untuk dijadikan rusunawa. Salah satu yang melatar belakangi adalah karena banyaknya rumah semi permanen yang berdiri ilegal di atas Buang Cino tersebut. Jadi banyak tunawisma inilah yang memanfaatkan Buang Cino tersebut untuk mendirikan rumah semi permanen di atasnya. Memang Buang Cino ini sudah tidak ada penguburan lagi sejak lebih dari 20 tahun yang lalu karena lahannya ini sudah penuh inilah. Melihat kesempatan tersebut, para tunawisma ini memanfaatkannya, mendirikan rumah semi permanen yang sudah puluhan tahun ada di situ. Dan karena pemerintah kota ini ingin menghilangkan kesan kumuh di sudut-sudut kota, akhirnya pemerintah kota ini akan meratakan Buang Cino tersebut dan akan didirikan rusunawa yang rencananya akan berlantai 5 inilah. Oke, untuk informasinya apakah sudah diketahui kapan rencananya pembangunan rusunawa ini, kemudian targetnya akan bisa selesai dan bisa difungsikan mulai kapan, Sofyan? Ya Nila, untuk targetnya sendiri bulan Januari ini lahan sudah tersedia Nila, sehingga pada bulan Februari 2022 nanti pembangunan rusunawa tersebut akan bisa dimulai dan tahun itu juga ditargetkan bisa selesai. Ini calon penghuninya sendiri adalah orang-orang tunawisma yang ada di Buang Cino tersebut yang sebelumnya mendirikan rumah-rumah semi permanen, nantinya akan otomatis atau diprioritaskan untuk bisa
menghuni rusunawa yang baru tersebut nih. Inilah asalkan mereka memiliki KTP Kota Madiun atau dengan kata lain yang berhak untuk menghuni dari rusunawa tersebut adalah warga Kota Madiun. Baik, terima kasih banyak Sofian Chandra, wartawan Tribun Jatim atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, terhimpun wawancara dengan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Toto Sugiarto. Saudara, berikut liputannya untuk Anda. Hari ini ada 2, yaitu dibongkar secara mandiri oleh ahli waris. Dalam rangka apa ini Pak Toto? Ini sebagai persiapan dari pemerintah kota untuk membenahi lingkungan di sekitar sini yang cukup kumuh. Harapan kita nanti dengan adanya pembenahan ini bisa mengubah kawasan kumuh yang di masyarakat ini lebih baik lagi. Total ada berapa makam Pak di sini Pak yang nantinya akan dibongkar gitu? Sesuai penghitungan kami ada 117 ya. Itu nanti targetnya kapan Pak selesai? Target kita untuk pembongkaran sampai Januari awal. Januari awal karena kegiatan dari pusat harus segera terlaksana di bulan Januari atau Februari. Total dari itu Pak yang sudah dibongkar ada berapa Pak? Dan itu mandiri atau memang ada fasilitasi dari pemerintah kota? Jadi terkait dengan rencana pemindahan makam ini ada beberapa alternatif. Yang pertama kita serahkan kepada ahli waris. Kita sudah sosialisasi lewat paguyuban PMM Madiun juga langsung pada ahli waris. Terus ini Pak Lurah sama Ketua LPMK juga sangat intens, tapi sering bertemu dengan ahli waris dan disampaikan. Saudara, munculnya fenomena La Nina membuat sejumlah masyarakat di Kabupaten Pamekasan Madura takut untuk melaut. Mereka mengaku khawatir lantaran beberapa pekan terakhir cuaca di tengah laut agak ekstrim dan sering terjadi gelombang tinggi. Akibatnya banyak kapal miliknya yang bersandar di pelabuhan Berantah Pesisir Pamekasan karena curah hujan yang tak menentu. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, ada wartawan Tribun Madura, Kuswanto Ferdian, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, selamat siang Kuswanto. Selamat siang rekan Nira, bersama dengan saya Kuswanto Ferdian, reporter Tribun Madura.com di Kabupaten Pamekasan. Baik, Kuswanto, bisa Anda informasikan ini sejumlah nelayan di Pamekasan memilih untuk tidak melaut. Mungkin bisa Anda gambarkan apa saja alasan dari mereka memutuskan untuk menunda untuk melaut begitu? Baik, 2 pekan ini di Kabupaten Pamekasan muncul yang namanya fenomena La Nina. Jadi fenomena La Nina ini merupakan fenomena awan yang berbentuk dengan gelombang air laut dan cuacanya saat itu cukup dingin serta angin cukup kencang. Sehingga gelombang air laut saat itu juga ikut meninggi. Sehingga adanya fenomena La Nina ini dari 2 pekan yang lalu, para nelayan di Kabupaten Pamekasan, terutama yang ada di wilayah pesisir desa Berantah Pesisir, mereka lebih memarkir perahunya karena khawatir untuk melaut ke tengah laut. Khawatirnya yang pertama, terkadang cuaca saat berangkat itu landai begitu, dan ternyata saat sampai di tengah laut, tiba-tiba gelombang tinggi dan angin serta terjadi hujan. Nah, nelayan takut dan khawatir karena ketika setelah sampai di tengah laut, kapalnya akan rusak dan akan karam. Sehingga saat ini, para nelayan di Berantah Pesisir memilih tidak melaut ke tengah laut, hanya sekadar mencari ikan di pinggir-pinggir pantai saja. Begitu, rekan Nila. Kuswanto, dari sejumlah nelayan yang memutuskan untuk tidak melaut, kemudian aktivitas mereka apa saja yang dilakukan? Baik, berdasarkan hasil pantauan yang sudah saya lakukan sekitar 3 hari ini, banyak masyarakat nelayan dari Berantah Pesisir ini sekarang sedang memperbaiki jaring jaring-jaring ikan yang ada di perahu mereka. Nah, kebanyakan jaring-jaring ikan yang sedang mereka jahit ini, yang sedang mereka perbaiki, ada yang putus, juga ada yang sedang ditambahi jaringnya agak diperpanjang, dan selain itu mereka juga melakukan aktivitas mencari ikan dan menjaring ikan di pinggir laut. Selain itu ada juga sebagian nelayan yang saat ini sedang memperbaiki kapal-kapal mereka yang dihantam ombak beberapa pekan yang lalu akibat dari tingginya ombak dan juga curah hujan yang sangat tinggi. Nah, rekan Nila, juga diinformasikan beberapa 5 hari ini di Kabupaten Pamekasan juga terjadi hujan yang cukup lebat. Begitu juga semalam terjadi hujan yang cukup lebat disertai dengan kilatan petir dan beberapa wilayah rumah warga juga terdampak dari akibat adanya hujan deras ini. Sehingga akibat adanya hujan deras dan juga cuaca yang ekstrim serta tidak stabil ini membuat para nelayan resah dan takut untuk melaut akhir-akhir ini ke tengah laut. Begitu rekan Nila.
Untuk hasil tangkapan dari nelayan sendiri pada saat cuaca mulai buruk ini, kira-kira bisa mendapatkan berapa ton hasil tangkapannya, Kuswanto? Baik, sebelum adanya cuaca ekstrim atau adanya fenomena lainnya ini, masyarakat nelayan di desa Berenta Pesisir biasanya sekali melaut atau sekali berangkat itu sekitar sepekan atau sekitar 5 hari begitu di tengah laut, mereka biasanya mendapat tangkapan sekitar 5-7 ton, begitu, 7 ton dalam sekali berangkat melaut. Namun, sejak adanya fenomena La Nina ini, mereka khawatir untuk pergi melaut ke tengah laut, begitu. Mereka lebih memilih mencari ikan tidak agak ke tengah, agak di pinggiran laut, sehingga penghasilan mereka juga cukup menurun, rekan Nila. Sekitar 1 pekan itu berdiam di pinggir laut, tidak terlalu ke tengah, itu mereka hanya bisa mendapatkan 1-2 ton. Itu pun kalau mujur. Nah, ada juga nelayan yang saat itu berangkat, ternyata mereka tidak sampai mendapat 1 ton dan mereka lebih memilih untuk menyandarkan perahunya di pinggir laut karena mereka juga menjaga keselamatan. Nah, karena banyaknya perahu-perahu nelayan yang saat ini diparkir di pinggir pelabuhan Berenta Pesisir, jadi banyak anak-anak di desa Berenta Pesisir itu yang menaiki perahu tersebut. Mereka ada yang bersuah foto, mandi dan melompat di atas perahu, dan ada juga para nelayan yang membersihkan perahu-perahu mereka. Begitu, rekan Nila. Baik, terima kasih banyak Kuswanto Ferdian, wartawan Tribun Madura atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Baik, rekan Nila. Informasi tadi, saudara, sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk terus menyaksikan live update selanjutnya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Nila Irda, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!